Masa iya bumbu dapur pun sampai harus dipajak gitu? Ini apalagi? Seolah-olah tidak ada lagi sumber pendapatan lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian bisa menyangga perekonomian kita. Itu banyak reklame tertulis. Bisa kita lihat. Pajak Anda adalah untuk pendidikan. Itu reklamenya. Ya kenapa kemudian justru pendidikan harus dipajak? Saya Samsudin Alimsyah. Mari kita bicarakan demokrasi. Sobat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam channel Ustadz Demokrasi. Sebuah channel yang selalu berusaha menyajikan isu-isu yang aktual, tentu dengan analisis yang lebih tajam, dan juga berharap menawarkan solusi apa yang bisa dilakukan berkaitan dengan problem yang kita bahas bersama. Sobat sekalian, sebelum kita membahas lebih jauh tema yang kita angkat hari ini adalah saya ingin mengajak kita semua sama-sama saling mendoakan. Semoga kita sehat selalu dan mampu menjaga imun gitu ya. Dan yang lebih penting adalah kemampuan kita untuk mengelola emosi. Apalagi dalam situasi negara kita sekarang ini yang serba tidak menentu. Negara kita sekarang sedang berada dalam situasi ekonomi yang semakin sulit. Utang yang semakin menumpuk, belum lagi persoalan pandemi yang kita tidak tahu kapan bisa berakhir. Tidak ada yang berani pastikan. Sayang sekali juga pada saat bersamaan saya kira kita mengalami bahwa karena pandemi lah maka pertumbuhan ekonomi kita melambat. Implikasinya pendapatan negara berkurang, dan implikasinya lebih jauh juga adalah krisis akan mengancam kalau tidak dikelola secara baik. Dan sehingga salah satunya adalah kita berharap semua optimalisasi potensi untuk sama-sama membackup supaya potensi ekonomi bisa bergerak bersama. Sobat sekalian, tema kita hari ini adalah sebenarnya berkaitan pada rencana pemerintah untuk menerapkan pajak sampai kepada ruang dapur kita. Sekali lagi ingat penjelasan saya tadi bahwa negara kita semakin dalam berada fase kesulitan ekonomi. Bahkan dalam berbagai kesempatan saya selalu menyebut bahwa sepertinya negara kita, penyelenggara negara dalam ini pemerintah agak mulai kesulitan. Kehilangan akal bagaimana mengelola situasi ini supaya kemudian negara bisa tetap survive. Fakta yang terjadi adalah karena juga memang kalau kita lihat berbagai kebijakan yang diterapkan itu kemudian seolah-olah selalu berlawanan dengan situasi harapan publik dengan yang dilakukan oleh pemerintah. Contoh sederhana kita perlihatkan. Sobat sekalian melihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 atas persetujuan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang berkaitan dengan APBN tahun 2020 dan untuk menjaga stabilitas ekonomi pada saat itu. Selain dalam Perpu yang kemudian setuju menjadi undang-undang, selain mengatur alokasi anggaran dalam APBN itu, yang menjadi menarik juga adalah ada banyak hal yang diatur yang justru bertentangan dengan semangat publik gitu ya. Salah satunya adalah justru pemerintah memasukkan satu pasal yang memberikan imunitas bahwa segala transaksi yang terjadi di sana tidak boleh diproses secara hukum, tidak boleh dipandang sebagai perbuatan korupsi. Ini menurut saya luar biasa dan akhirnya kemudian ya bersyukur undang-undang ini kemudian banyak menggugat. Salah satu yang menggugat adalah penggugatnya juga tak selesai gitu ya, karena memandang bahwa ini problem. Argumentasi yang dibangun pemerintah pada saat itu justru ini agak aneh, karena seolah-olah bahwa pemberantasan korupsi itu salah satu problem yang memperlambat pertumbuhan ekonomi. Padahal justru korupsi lah yang sebenarnya semakin memiskinkan kita. Jadi selain pertumbuhan ekonomi karena ada pandemi, korupsi justru semakin membuat kita miskin. Fakta yang kita lihat justru pada saat bersamaan ingat kasus dugaan korupsi bansos di Kementerian Sosial itu adalah dana dari APBN yang dikorupsi sampai menghampiri alokasi budgetnya adalah sampai triliunan rupiah yang dilakukan oleh Menteri Sosial, salah satu kader partai. Nah sekarang ini apa yang terjadi? Karena situasi yang seperti itu ada yang lebih membuat kita kemudian agak miris gitu ya sebenarnya, karena tiba-tiba kemudian dalam situasi sekarang ini muncul satu kebijakan lagi yang disuruhkan pemerintah yang bukan hanya mengusik gitu ya, tapi ini mengancam memang keselamatan kita, mengancam soal kehidupan masyarakat di publik gitu ya, karena ternyata yang diajukan pemerintah regulasi dalam rangka mengatasi ekonomi ini justru adalah perluasan potensial pungutan terhadap potensial pajak yang dulunya dinyatakan tidak dalam bagian pajak, tapi kemudian sekarang ini adalah justru dilakukan perluasan. Pemerintah sedang mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Revisi undang-undang ini itu bahkan sudah masuk di DPR. Meskipun agak aneh karena tiba-tiba ada kemudian beberapa elit yang merasa
agak kesal karena rancangan ini bocor ke publik. Justru harusnya kita kesal karena regulasi menyatakan bahwa ini kan dokumen publik dan kita harus berpartisipasi. Tapi sudahlah, yang pasti bahwa dalam rancangan undang-undang ini justru ada beberapa ketentuan yang justru akan semakin memberatkan publik. Pajak yang selama ini biasanya kalau kita bicara sederhana gitu ya, jadi dia akan ada dikenakan PPN gitu. Biasanya berbicara hanya di luar ranah sana gitu ya, pajak pertambahan nilai. Tapi ini justru sudah menyasar masuk sampai ke ranah dapur. Tahu nggak apa itu dapur? Dapur itu kan potret kehidupan masyarakat gitu ya, potret kehidupan kita semua. Dan yang menarik adalah justru bukan menarik gitu ya, tapi ini adalah yang mengancam kita karena justru yang akan dipajak itu adalah kalau kita baca di sana, sampai yang dipajak adalah mulai dari persoalan yang sangat sederhana. Bayangin, sampai sayuran, sampai lauk pauk gitu loh, sampai masa iya bumbu dapur pun sampai harus dipajak gitu. Ini apalagi seolah-olah tidak ada lagi sumber pendapatan lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian bisa menyangga perekonomian kita. Padahal justru harusnya sebaliknya adalah pemerintah kalau perlu dalam situasi sekarang ini harusnya mensubsidi ke sana, bukan malah membuat pajak. Ini sesuatu yang bertolak belakang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ternyata bukan hanya soal sembako yang akan dipajak di sana. Jadi kalau kita baca tuntas, ringkasan apa yang akan diajukan dalam revisi undang-undang ini adalah selain pajak sembako, ada yang lebih patah lagi adalah karena juga termasuk ada pajak di sekolah, ada pajak di pendidikan. Ini yang menurut saya adalah, saya sebutkan tadi adalah jurus mabuk gitu ya, kehilangan akal. Saya ingin menjelaskan kepada pemerintah, kepada menteri, saya kira perlu kembali lagi membaca undang-undang dan memaknai posisinya. Kalau kita bicara pendidikan, itu kan sebenarnya public goods. Dia adalah sifatnya imperatif, dia sifatnya harus. Dan konstitusi mengatur bahwa yang namanya pendidikan itu adalah hak masyarakat, wajib negara menyediakan fasilitas itu, bukan dipajak. Dan bahkan ini kan saya kira umur-umur para menteri gitu ya, dan termasuk presiden kan sebenarnya adalah pada posisi 50 tahun ke atas. Pasti pernah berjalan keluar di jalan tol atau di mana saja, dan itu banyak reklame tertulis. Bisa kita lihat, pajak Anda adalah untuk pendidikan. Itu reklamenya. Bukan pendidikan Anda dipungut untuk pajak. Ini adalah tanggung jawab negara. Konstitusi mengatur itu. Ya kenapa kemudian justru pendidikan harus dipajak? Harusnya pemerintah berterima kasih kepada publik, berterima kasih kepada swasta, kepada masyarakat yang sekarang ini membantu menangani persoalan pendidikan. Ingat, pelayanan dasar 9 tahun itu adalah sifatnya wajib. Dan sekarang ini masih banyak sekolah swasta harus dibuat di daerah-daerah karena negeri tidak terbentuk. Bahkan saya ingin memberikan data kepada kita semua, kepada presiden, kepada menteri gitu ya, bahwa yang negeri saja, selain kekurangan sekolah, kekurangan ruang kelas kita masih berada pada ratusan ribu, yang ada saja jutaan ruang kelas, hanya 10% kondisinya baik. 90% rusak, dan ada pada posisi 30% itu adalah rusak berat. Nggak usah jauh-jauh lah ke timur sana, nggak usah jauh ke barat sana, yang dekat dari istana saja, saya ingin memperlihatkan bukti. 9 menit dari istana Bogor, ada satu sekolah yang sudah ambruk dan tidak ada perhatian di sana. Yaitu adalah SD Ciapus. Itu fakta, tidak bisa dibantah. Kalau kemudian, yang harusnya kewajiban kemudian dipajak, ini faktor apa sebenarnya? Kalau memang sudah tidak mampu menjalankan amanah, ya sudah. Mundur saja kan sebenarnya, itu kan selesai pernyataan yang bisa kita lakukan. Jangan kemudian membuat kegaduhan, membuat keresahan, seolah-olah yang dilirik adalah karena ada potensi di sana, kita kemudian memungut lagi pajak. Sobat sekalian, sebenarnya kondisi negara kita itu sudah lama kita menjadi diskursus bersama gitu ya, apalagi di masa pandemi ini. Dan itu kita lihat bahwa belum lagi sebelum pandemi sudah banyak utang yang menumpuk gitu, dan ditambah musim pandemi tentu semakin akan seret gitu ya, sehingga saya sebutkan dari awal semua potensi kita semua harusnya bersama-sama bergerak untuk mencoba mencari jalan keluarnya. Tapi apa yang terjadi, pemerintah juga kan ini harus bukannya mengajak publik untuk berdiskusi, tapi yang justru dilakukan adalah sepertinya membuat kebijakan yang agak saya sebut tadi itu jurus mabuk gitu ya. Kang Alamsyah Saragih sebenarnya itu sudah sempat, kalau pemirsa itu membaca di FB beliau gitu ya, Kang Alamsyah Saragih ini adalah mantan komisioner ombudsman, itu men-tweet judulnya sederhana gitu. Secara substansi menurut saya ini menarik. Judulnya adalah "Bersiaplah menyambut gelombang besar".
Di sana sebenarnya kesimpulan sederhananya yang saya tangkap adalah bahwa ada situasi yang memang sudah diprediksi. Ingat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu memang memberi kelonggaran bagaimana pemerintah dalam menyusun APBN defisit melebihi dari 3%. Tapi kelonggaran itu hanya berlaku sampai tahun 2022. Nanti pada tahun 2023 itu akan kembali posisi normal, itu berdasarkan Undang-Undang Keuangan, defisitnya kembali kepada 3%. Sayang sekali kalau kita lihat potensi-potensi pendapatan yang tersedia yang sekarang ini sepertinya memang tidak bisa mensuplai untuk kembali normal. Jadi sampai belum ini. Sehingga saya pribadi melihat bahwa sepertinya karena terbaca kesulitan-kesulitan, tidak ada pilihannya adalah yang dilakukan pemerintah justru melirik pada perluasan pajak yang menyangkut pada sudah persoalan dasar publik yang seharusnya mereka mensubsidi. Ini yang kita lihat bahwa ada sangat pragmatis yang kemudian melihat ya sudahlah kita ke sini saja, seolah-olah tidak kemudian membaca implikasi gitu ya. Yang penting duit masuk tanpa melihat implikasinya. Ingat, saya memberikan contoh, kalau kemudian pajak itu berlaku pada sembako, maka ingat ini PPN. PPN itu adalah lari kepada implikasinya langsung adalah siapa terakhir yang memberi. Sekolah juga seperti itu, yang dimana sebenarnya adalah tanggung jawab negara di sini. Sehingga kita berharap kebijakan ini harusnya bisa itu tidak dilanjutkan pembahasannya. Sobat sekalian, sekarang ini bola berada di DPR. Draft revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 berkaitan dengan ketentuan dan tata cara untuk perpajakan ini, yang KUP ini ya, saya kira harus kita bergerak bersama untuk mengadvokasinya. Sekali lagi, bola ada di DPR. Dan kita berharap DPR bisa bersikap sesuai dengan harapan publik. Meskipun publik juga tentu hati-hati melihat peta di DPR. Karena DPR belajar dari pengalaman selama ini, sepertinya tidak ada oposisi dengan pemerintah. Satu-satu pemerintah. Apalagi, sobat sekalian ingat, Pilpres, Pileg, Pilkada semakin dekat. Hari hanya adalah itu akan dilakukan di Februari 2024. Tapi tahapan sudah mulai dilakukan tahun depan. Itu artinya apa? Ada di sana kebutuhan mendesak, yaitu adalah biaya operasional. Partai politik membutuhkan duit yang besar untuk mengkonsolidasi menuju pemilu. Dan di mana akan mendapatkan dana untuk partai politik? Harapan dari swasta sangat kecil. Karena bahkan swasta sendiri meminta subsidi bantuan dari negara. Maka pilihannya adalah tentu partai politik akan lebih banyak bermanis-manis, adaptasi, lebih dekat merawat hubungannya dengan pemerintah supaya bisa dapat menikmati dana APBN. Dan ingat, bukti nyata adalah sekarang ini sudah ada usulan penambahan biaya operasional partai politik. Tapi pada saat bersamaan juga tentu kita berharap ada hati nuraninya. Karena ingat, masih juga sekaligus mengingatkan partai politik pada saat bersamaan, pilkada atau pilpres atau pileg itu adalah sesungguhnya yang dibutuhkan suara rakyat. Maka ini adalah pertarungan. Anda membutuhkan kos, hanya mementingkan kosnya, atau membutuhkan adalah bagaimana menarik simpati publik. Dan ini adalah tuhannya sikap partai politik di DPR, seperti apa mereka memandang persoalan revisi undang-undang ketentuan umum tata cara perpajakan ini.